warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam rangka harus balik dari Surabaya ke Jakarta. Cuman ini aku sekarang sudah sebenarnya berangkat jam 10 malam. Ini sekarang sudah setengah 9. Jam 10 malam dari Surabaya, setengah 9. Sekarang saya sudah di daerah Tegal, Brebes, di tolnya. Jadi ya lumayan, ini di rest area Heritage, harusnya ke situ nih. Gitu. Jadi lumayan lancar sepanjang perjalanan. Info balik, harus balik dari Surabaya ke Jakarta lumayan lancar. Tapi ada kendala tadi di Sragen. Itu ada kecelakaan teman-teman. Katanya kecelakaan beruntun, mengakibatkan jalur dialihkan keluar tol. Itu yang membuat agak lama, jadi agak muter gitu. Tapi alhamdulillah nyampailah saya di daerah Brebes atau Tegal, yang kemungkinan di map itu 3,5 jam atau 4 jam aku udah nyampe Jakarta jika tidak istirahat lagi. Dan sekarang saya, kemarin kan mudik itu berempat, ada Nope, ada Raka, ada Andi. Sekarang aku sendirian, ya kabur sendirian, rasanya kosong sepanjang perjalanan, kosong. Kenapa? Tidak ada teman, tidak ada ini, cuman aku lagu lar ngantuk, tidur. Saya sempat tidur di daerah Semarang, selama 2,5 jam. Kebangun karena mimpi dijilat macan. Aduh, aneh banget. Nah, di vlog menuju Jakarta saya akan membagikan cerita kocak menurutku ya, versiku. Pada waktu kemarin mudik itu aku pengennya tuh mencoba ngevlog, tapi saya terlena dengan tongkrongan yang asik di B-boy, breakdance, anak-anak teman-teman kampung di rumah, terus teman-teman SMP, dan banyak lah, pokoknya teman-teman itu lagi ngumpul dan lagi lucu-lucunya menurutku. Sampai wature. Nah, cerita pertama ini dari teman kampung, dari teman main. Ini bisa dijadikan solusi buat kalian yang menganggur tapi tetap bisa hidup. Karena temanku ini, sebut saja si A, dia tuh menganggur selama 1 tahun tapi bisa hidup. Dan dia tuh ternyata punya strategi untuk hidup. Jadi gini, cara dia itu yang pertama adalah memperbanyak teman tongkrongannya banyak. Dan dia tuh lucu, kocak. Di tongkrongan tuh selalu bisa membawa tongkrongan tuh asik. Jadi dia sering dibawa kemana-mana. Dan untuk mencukupi kebutuhan rokoknya, dia itu selalu meminjam teman-temannya 10.000 sampai 20.000. Nggak nyampe di atas 20 tuh dia nggak pernah. Karena dia melogikakan kalau meminjam 10.000 kita tidak akan meminta balik. Itu kalau 50 kan keinget nominalnya gede. Kalau 10.000 dia katanya 10.000 tuh nggak pernah ada yang minta balik gitu, dia pinjamnya. Makanya setiap dia nongkrong dia tuh selalu pinjam. Mas, sampean ada 10.000 nggak? Pinjam dulu, bunda, pinjam 10.000, udah pinjam nih. Dan semua teman-teman dirata nih. Tapi jagonya dia tidak akan mengulangi meminjam ke satu teman itu dalam jangka waktu seminggu. Jadi kayak ngelis, hari Senin ini Arif, hari 2 Samsul, hari ketiga ini dia di list. Jadi dia tuh punya catatan untuk hari ini meminjam siapa, Jadi kita tuh tidak berasa kalau kita tuh meminjami. Mungkin kalau udah setahun kita tuh meminjami dia 5 juta paling, mungkin, tapi nggak kerasa. Dan terbukanya adalah ketika setelah dia bekerja. Pas dia kerja kan anak-anak pada sedang, wis akhirnya temanku bekerja, alhamdulillah temanku kerja. Terus ditanya sama temanku, kamu si A gitu. Aduh, aku takut keceplosan namanya. Kamu si A, ini kamu gimana sih caranya bisa bertahan nganggur tapi bisa hidup tuh gimana sih? Bisa ngerokok, bisa makan, bisa beli HP meskipun HP-nya nggak begitu mahal. Itu gimana sih? Akhirnya dia membukakan itu. Dan baru setahun. Terus anak-anak bangsat, berarti aku selama setahun menghidupimu. Itu yang pertama. Yang kedua ini menurutku lucu menurutku. Jadi ada temanku itu dia bandel dan dia pemakai lah pada waktu itu. Pemakai akhirnya masuk penjara
penjara selama nggak sampai 2 tahun pokoknya. Terus sama kan anak-anak beberapa kan masih sayang lah, beberapa itu masih sayang. Terus dikasih tahu terus waktu di dalam, kamu berhenti, kamu jangan aneh lagi, kamu berhenti gitu. Terus sebelum dia pulang, iya aku berhenti, aku akan berhenti, aku tidak akan gitu lagi, aku janji aku tidak akan membuat nama teman-temanku jelek gitu. Udah. Nah pas keluar ada temanku si ini tersangkanya si A ya, si B ini karena dia baik banget dijemput di lapas, terus ditaruh di kosannya, di kosannya, wis kamu di sini aja, kamu udah siap pulang nggak gitu. Dia belum siap pulang karena dia masih malu sama keluarganya gitu kan. Ditaruhlah di kos-kosan sama temanku si B ini karena dia baik, dikasih duit 500.000. Iki loh, 500.000 buatmu. Kamu kan selama di sana tidak pernah mengendu-ngendu kan, tidak pernah berkendu-kendu. Sana kamu micet toh. Ini duit 500 cukup ini buat micet. Ya udah sana, aku udah kerja. Temanku yang punya kos dia berangkat kerja, terus temanku yang berangkat kerja balik ke kosannya, melihat tiba-tiba ada 2 orang, harusnya kan ada 1 orang kan. Ada 2 orang yang si A, si tersangka itu, sama temennya si A. Tiba-tiba tuh kayak mengkukruk gitu, diem gitu. Terus temanku tuh buka pintu kosannya, ngelihat TV-nya hilang. Loh, kok TV ku hilang? Loh, kok TV ya? Mau cari. Temanku yang dari kerja tuh buka pintu, loh, cakep, kok TV ku hilang? Dia langsung pergi karena kan ngelihat mukanya kan murung kan, berarti kemalingan ini. Mindsetnya dia tuh gitu. Terus dia tuh pergi ke depan ke satpam, nanya ke satpam, Pak, ada ngelihat orang bawa TV gak? Gitu. Terus satpamnya dengan santainya dia bilang, oh iya mas, saya ngeliat tadi ada mbak-mbak bawa TV santai gitu. Terusnya apa gitu? Ya wes, tak sama balik gitu. Ternyata waktu ditanya, si A, ini kenapa nih TV ku nggak ada? Ya jadi tadi aku tuh micet gitu. Terus ada temanku, dia juga pengen juga, tapi duitnya kurang, tapi sudah mengendu katanya gitu. Terus apa nih berarti ngebayarnya apa? Terus si mbaknya itu bilang, ini TV ku bawa boleh nggak? Ya udah bawa aja gitu. Terus akhirnya ya mbaknya bawa TV segede itu, bawa TV, terus nyapa gitu. Ya satpamnya ya gitu, silakan gitu. Dikira memang dijual atau apa gitu. Aduh kocak banget bangsat. Kok iso ono ya. Itu cerita kedua. Cerita ketiga ini tentang temanku yang persiapan menikah hamin seminggu. Jadi temanku ini ada temanku yang menurut anak-anak tuh dia cupu banget terus body language-nya itu kayak menye-menye gitu kan. Dikira dia tuh tidak normal karena dia tidak pernah pacaran. Terus kita tuh memanggilnya cong lenje gitu kan. Tiba-tiba dia bilang ke anak-anak hamin seminggu tuh, aku minggu depan menikah. Wah, semua teman-temanku bingung. Wah, sumpah kamu menikah? Iya aku menikah. Akhirnya kamu normal juga gitu kan. Anak-anak senang menikah. Tapi aku belum persiapan gitu. Aku tidak mau merepotkan keluarga aku. Tapi akhirnya yang repot adalah teman-teman sekalian. Jadi hamin seminggu itu ditemenin, ayo beli apa seseran, sepatu beli apa, itu selama seminggu. Terus hamin 2 hari malamnya kita nongkrong, terus tanya kan, kamu apa persiapanmu yang belum apa? Udah seseran ini udah semuanya. Terus malam itu bingung deh, wah ya aku lupa aku nggak punya kemeja putih. Loh kok iso hamin 2 tidak punya kemeja putih? Terus dia, tapi tenang, aku punya solusi. Dia punya solusi katanya, beli baju putih itu di Tugu Pahlawan. Di TP Pagi nyebutnya, kalau di Surabaya itu TP Pagi. TP Pagi itu kalau di Jakarta itu kayak Tanah Abang, thrifting gitulah, kemeja bekas gitu kan. Terus mikir, goblok, kalau hamin 2 berarti kan kalau kamu beli kan hamin 1 itu kamu koper dan nyuci meremak gitu biar sesuai sama badanmu, biar gak pada waktu nikah gak medet-medet. Itu pernah
goblok dia solusinya adalah ke TP pagi. Terus teman-teman tuh jadinya setelah dia ngomong gitu bingung kan, waduh jangan pakai itu, pinjem aja. Dia nemuin teman, kamu punya kemeja putih nggak? Akhirnya dapet lah hari itu kemeja putih. Terus H-1 ternyata seserahannya itu belum di packing, belum dikemas, belum dikasih hiasan, masih belum ada sepatu, ya sepatu ada boxnya. Terus kosmetik juga masih kosmetik. Terus satu hari kamu H-1 belum dipersiapkan itunya seserahannya. Terus ya udahlah, katanya teman bantuin. Oke. Terus akhirnya yaudah kita bantu. H-1 sore kita berkumpul, semuanya anak-anak itu teman-teman tuh berkumpul. Ya udah, ayo semua bantuin. Tapi berkumpul penuh itu jam 7-an. Dari sepanjang jam 7, jam 8 sambil bercanda, kita tuh nyiapin packingan buat seserahan yang digunakan besok jam 8 pagi. Jadi begadang dari jam 7 sampai jam 3 atau 4 pagi itu untuk ngepek semuanya, ngehias apanya, untuk semua seserahan yang harusnya dibawa cowok. Semuanya bikin udah. Terus tibalah jam 3 pagi kita semua selesai. Alhamdulillah seserahan sudah selesai. Terus karena sudah malam, terus aku teman-temanku dan aku juga pamit. Aku pamit ya. Maaf, kayaknya aku tidak bisa datang ke akadmu gitu. Paling aku datang malam-malam pas ya udah beres aja. Semua anak-anak itu berpamitan untuk datang di malamnya karena untuk akadnya sudah tidak mungkin. Kita sudah begadang dari pagi, dari malam sampai pagi dan ngempek dan capek semua kan. Oke. Aku pamit ya gitu. Terus semua pamit. Yang punya teman ya juga, yang punya rumah tempat buat making, dia pamit juga. Dia aku capek, aku tidur. Terus logikanya itu kan yang setelah di packing, orang yang punya hajat itu ngebawa ininya kan, seserahannya kan, dibawa ke rumah buat diserahkan keluarga, nanti dibawa keluarga. Sama dia nggak dibawa, kan goblok. Kan anjing bangsa, kan goblok, kan hanya goblok. Lalu pagi-pagi dia jam 7 nelponin semua anak, diteleponin kayak miss call 10. Aku tidak bangun. Temanku beberapa si C, si B tidak bangun, semua tidak bangun dong itu dong. Karena kita sudah melek dari malam sampai jam 4. Mereka semua diteleponin. Terus jam 9 jam 10 itu temanku yang punya rumah, yang tempat untuk membuat seserahan itu bangun. Loh, kok ini jadi nikah dah ini, kok seserahannya nggak diambil? Oh ya udahlah, dia tidur lagi. Tapi dia di telepon juga nggak nyaut. Terus malam atau sore kita telepon balik kan, beberapa itu telepon balik. Kenapa kamu telepon aku gitu? Iya, aku lupa, seserahannya di rumahnya si ini. Aku minta tolong bawa nih, goblok kan, itu udah tanggung jawab untuk ngebawa gitu. Aduh, brengsek. Jadi dia nikah buru-buru, terus sudah dipersiapkan seserahan ini, ternyata tidak dibawa. Terus pada waktu akadnya, jadinya seserahannya dipending karena ketinggalan. Dia cuman beli dadaan di toko gitu, diketok toko, baru buka diketok, suruh makingin seperangkat alat sholat gitu. Terus akhirnya dia menikah. Dan itu menurutku kocak banget tuh. Kalau jadi materi stand up, ya itulah kesenanganku kemarin di Surabaya. Semoga, nggak tahu ini kalau dari versiku menurutku kocak nih, kejadian kocak kayak sketsa tidak nyata tapi ini nyata banget. Terima kasih teman-teman, ini konten ini untuk menemaniku sepanjang perjalanan agar tidak ngantuk, karena saya udah istirahat berapa kali nih, 3 kali. Ini aku gak pengen ngantuk, makanya bikin video biar tidak ngantuk. Terima kasih buat teman-teman. Maaf lahir batin. Sehat semua, semoga apapun yang kalian kerjakan lancar. Dan terima kasih sudah menonton vlog ini, Arif menuju ke Jakarta. Terima kasih.